Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ratna selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen UMKM. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri Muhammad Putra Tufel Abiyu dengan NIM A1A023005 dan juga ada rekan-rekan saya ada Dwi Apriliani dengan NIM A1A023026 dan juga ada Aisyah Salsabila dengan NIM A1A023027. Di sini kelompok kami akan membahas tentang high order thing skill pada UMKM Batagor Siomay Bapagino. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi yang pertama. Di sini di slide pertama ada arsitektur ekonomi sirkular dan sustainable agriculture. UMKM Batagor dan Siomay Pagino ini berdiri sejak tahun 2004 dan produk utamanya ada Batagor dan Siomay berbahan dasar ikan. Modal awalnya itu ada 1 juta rupiah dan produksi hariannya sekitar 6 kilo untuk batagor dan siomay sekitar 2 kilo. Penjualan rata-ratanya habis setiap hari dan batagor dan siomay Pagino ini sudah mempunyai legalitas usaha seperti NIB dan sertifikat usaha halal. Di slide selanjutnya ada pemetaan ekosistem hulu dan hilir. Di hulunya ada supplier ikan, supplier tepung dan bumbu, serta supplier cabai. Untuk produksinya pembuatan adonan, pencetakan produk, pengukusan siomay, dan penggorengan batagor. Dan untuk hilirnya ada penjualan offline, konsumen, dan franchise. Rantai pasok yang sederhana namun berpotensi dikembangkan melalui digitalisasi dan ekspansi usaha. Selanjutnya, desain industri nilai tambah atau zero waste. Untuk inputnya, di sini ada input produk utama dan produk turunan. Untuk yang pertama itu ada ikan dengan produk utamanya somai dan produk turunannya bakso ikan mini. Yang kedua ada adonan tepung dan ikan, produk utamanya batagor dan produk turunannya ada bakso goreng mini. Yang ketiga ada sisa sisa cabai dan sayuran. Untuk produk turunannya ada kompos. Yang keempat ada minyak jelantah dengan produk turunannya yang disalurkan ke pengolahan limbah. Dan yang terakhir ada kemasan dengan produk utamanya yaitu produk siap jual dan produk turunannya yaitu kemasan biodegradable. Selanjutnya yaitu ada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pada lingkungan itu ada kemasan yang ramah lingkungan, pengelolaan minyak jelantah, pemanfaatan limbah organik menjadi kompos, serta penghematan air dan energi. Lalu pada sosial itu ada bermitra dengan pemasok lokal, membuka lapangan pekerjaan, pengembangan sistem franchise, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada rekayasa STP, yaitu segmenting, targeting, positioning, dan USP. Pada segmentasi demografis ini ada usia 10 hingga 60 tahun, serta pendapatan hingga menengah ke bawah sampai menengah ke atas, serta ada segmentasi geografis, yaitu masyarakat sekitar lokasi usaha, jamaah masjid, pengguna jalan yang melintas, dan area sekolah pemukiman, serta fasilitas publik. Kemudian pada psikografis ini, yaitu orang yang menyukai makanan dengan harga terjangkau, gaya hidup praktis, serta membutuhkan cemilan atau pengganti lapar. Kemudian targetingnya yaitu ada targeting utama, yaitu pelajar dan mahasiswa, pekerja dan pedagang, masyarakat sekitar lokasi usaha, jamaah masjid, serta pengguna jalan dengan karakteristik yaitu membutuhkan makanan ringan, mengutamakan harga ekonomis, serta menyukai cita rasa yang konsisten. Kemudian pada posisi batagor dan siomay ini yaitu batagor dan siomay legendaris sejak tahun 2004 dengan cita rasa konsisten, harga terjangkau, dan kualitas yang tetap terjaga. Dengan dasarnya yaitu beroperasi sejak tahun 2004, diproduksi sendiri setiap hari, menggunakan bahan baku yang segar, harga ekonomis, serta pelanggan loyal dan produk sering habis terjual. Pada USP di sini yaitu batagor dan siomay berbahan dasar ikan dengan cita rasa konsisten selama lebih dari 20 tahun, harga terjangkau dan diproduksi langsung oleh pemilik
yang berpengalaman di bidang kuliner. Next. Selanjutnya ada marketing mix 7P pada produk yaitu batagor dan siomay ini berbahan dasar ikan. Kemudian pada harganya yaitu sangat terjangkau 2.000 per 3 buah batagor maupun siomay dengan tipe STM yaitu dikelola oleh keluarga serta tempatnya yaitu dijual langsung melalui gerobak dengan lokasi pinggir jalan tol strategis dengan masjid dan pusat aktivitas masyarakat dan promosinya yaitu mengandalkan kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Namun belum memiliki produksi digital secara optimal dengan proses yaitu dilakukan setiap hari sejak subuh sampai pertumbuhan permintaan meningkat. Kemudian pada bukti fisiknya itu memiliki gerobak sebagai identitas usaha, NIB, serta halal, kemudian bereputasi yang telah terbangun sejak tahun 2004. Untuk selanjutnya yaitu ada di analisis SWOT, ada di strength atau kekuatannya itu berdiri sejak tahun 2004 dan memiliki pelanggan tetap. Nah, dengan harga yang murah, untuk produknya selalu habis terjual, sudah memiliki legalitas dan pengalaman pemilik di bidang kuliner. Untuk weakness-nya atau kelemahan itu belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis. Produksinya masih bergantung pada pemilik, belum memiliki cabang usaha, peralatan produknya masih sederhana, dan pemasaran digitalnya itu belum optimal. Nah, untuk opportunities atau peluang, yaitu pengembangan sistem franchise, ada pemanfaatan pemasaran digital, pengembangan produk frozen food, serta kerjasama dengan layanan pesan antar. Untuk threats atau ancamannya, yaitu ada kenaikan harga bahan baku, munculnya pesaing dengan produk serupa, persaingan harga antar pedagang, dan perubahan selera konsumen. Untuk analisis BMC, BMC itu digunakan untuk memetakan dan menganalisis model bisnis usaha melalui 9 elemen utama sebagai dasar pengembangan strategi bisnis. Nah, di usaha Siomay dan Batagor Papagino ini BMC-nya seperti ini. Lalu untuk proyeksi keuangan komprehensif itu disusun berdasarkan hasil wawancara dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun. Nah, dengan perhitungan menggunakan penjualan rata-ratanya itu sebesar 700.000 per hari dan laba bersihnya itu 300 per hari dengan seluruh laba digunakan kembali untuk pengembangan usaha. Nah, ini merupakan proyeksi, ada proyeksi kas, ada proyeksi laba rugi, dan proyeksi neraca yang ada di Siomay dan Batagor Pak Gino. Lalu ada analisis kelayakan investasi, perhitungan B per C yaitu sebesar 1,75 berarti setiap biaya 100 menghasilkan manfaat sebesar 1,75. Nah, untuk perhitungan payback period itu sebesar 0,0139 tahun atau sekitar 5 hari yang berawal dari modal 1.500.000 dapat kembali dalam waktu sekitar 5 hari operasional. Nah, periode pengembangan yang sangat cepat itu menunjukkan bahwa usaha Batagor dan Siomay layak dijalankan dan dikembangkan dari aspek pengembalian investasi. Terakhir, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, di kesimpulan ada arsitektur ekonomi sirkular dan sustainable agriculture. UMKM Batagor dan Siomay Pagino ini memiliki rantai usaha yang berjalan baik dari pengadaan bahan baku hingga penjualan. Penerapan ekonomi sirkular dapat dilakukan mulai pemanfaatan limbah dan sisa-sisa produksi menjadi produk bernilai tambah sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi sosial dan lingkungan. Untuk selanjutnya ada strategi pemasaran kontemporer dan arsitektur digital marketing. Usaha ini memiliki target pasar yang luas dengan keunggulan berupa harga terjangkau, cita rasa yang konsisten, dan pelanggan yang loyal. Peluang pengembangan usaha dapat dilakukan melalui pemasaran digital, layanan pesan antar, produk frozen food, dan sistem franchise.
Yang terakhir, ada pemodelan finansial dan analisis sensitivitas. Usaha mendapatkan tahunan sebesar 252 juta rupiah dengan laba bersih sekitar 108 juta rupiah serta kondisi keuangan yang sehat tanpa utang. Proyeksi keuangan menunjukkan peningkatan laba setiap tahun, sedangkan nilai net BC sebesar 1,775 dan payback periodnya sekitar 5 hari menunjukkan bahwa usaha layak dan menguntungkan untuk dikembangkan. Selanjutnya ada rekomendasi penerapan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, optimalisasi pemasaran digital dan layanan pesan antar, pengembangan produk frozen food serta konsep zero waste, dan penyusunan SOP sebagai persiapan pengembangan usaha melalui cabang atau sistem franchise. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk UMKM Somai dan Batagor Bapak Gino. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.